Selamat datang di Yogyakarta. Tempat di mana budaya dan alam bersatu dalam harmoni. Hari ini kita akan membawa kamu untuk menjelajahi sebuah filosofi. Kami akan membawa kamu menyelami makna mendalam sumbu filosofi sebagai jantung budaya Yogyakarta. Nah, bisa jadi orang di Jakarta ini udah tahu nih terkait sumbu filosofi. Salah satu alasan mengapa Jogja ini sangat istimewa dan unik karena Jogja memiliki sumbu filosofi yang sudah diakui oleh UNESCO. Tapi sebelum itu, Cah, kalian tahu nggak sih apa itu sumbu filosofi? Nah, sumbu itu kan hakikatnya lurus, tapi lurusnya ini dari mana sampai mana sih? Lurusnya dari Tugu Balong Titik sampai Panggung Krapia. Merapi sama Pantai Selatan nggak diajak. Tapi sama Pantai Selatan sebenarnya masih dalam satu kesatuan, Cah, yang namanya sumbu imajiner. Namun, ini juga bukan terkait tata ruang, melainkan cerminan nilai-nilai kehidupan masyarakat Jawa. Sumbu filosofi sudah diputuskan sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I yang memiliki konsep Sangkan Paraning Dumadi yang menceritakan siklus hidup manusia dari kita lahir, dewasa hingga menuju Sang Pencipta. Sumbu filosofi yang pertama adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi ini tidak hanya sekedar gunung berapi nih teman-teman, karena Gunung Merapi ini melambangkan simbol kekuatan dan ketahanan bagi masyarakat Yogyakarta. Dalam konteks sumbu filosofi, Gunung Merapi ini menyimbolkan hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Nah, Cah, Gunung Merapi merupakan bagian dari sumbu filosofis yang terdiri dari laut pantai selatan di sebelah selatan, Tugu Balong Giling, dan berakhir di Gunung Merapi di sebelah utara. Dalam falsafah Jawa, Gunung Merapi dilambangkan sebagai alam laki-laki dan laut pantai selatan sebagai alam perempuan. Keduanya saling melengkapi dan menyeimbangkan ekosistem yang ada di Jogja ini. Oke, dalam konteks sumbu filosofi, Gunung Merapi juga menjadi salah satu dari 5 elemen pembentuk kehidupan. Memahami makna Gunung Merapi dalam sumbu filosofi Yogyakarta, kita diajak merenungkan kembali apa hubungan kita dengan alam dan bersama. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tugu Balong Titik terletak di utara Keraton Yogyakarta dan merupakan salah satu titik terpenting dalam sumbu filosofi Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Balong Titik, Keraton Yogyakarta, dan Panggung Krapia. Sumbu ini menciptakan garis imajiner yang melambangkan kehidupan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam. Tugu ini juga berfungsi sebagai titik pandang bagi Sultan dalam meditasi dan refleksi spiritual di bangsal Manungkur Tangkil. Secara simbolis, Tugu Balong Titik memiliki makna golongi cipta, rasa, lan karsa yang berarti kehidupan manusia dengan Sang Pencipta. Nah, tugu yang berbentuk silinder dengan bulatan di atasnya melambangkan kesatuan antara rakyat dan raja atau manusia dengan Tuhannya, serta warna biru melambangkan kesucian hati yang mana bermakna untuk keadaan spiritual setiap manusia terhadap Tuhannya. Tugu Balong Giling juga menggambarkan siklus kehidupan manusia dengan konsep Sangkan Paraning Dumadi, di mana perjalanan dari Tugu menuju keraton mewakilkan perjalanan hidup manusia untuk kembali kepada Sang Pencipta. Sebaliknya, dari Panggung Krapia menuju utara mewakilkan kehidupan manusia dengan tahapan-tahapan dari kita lahir hingga dewasa. Sejarah Tugu Balong Giling mencerminkan perjalanan budaya Yogyakarta. Setelah terjadi kerusakan pada tahun 1867, tugu ini kembali dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Namun, tugu ini tetap menjadi simbolis antara sebagai persatuan antara rakyat dan juga raja, serta sebagai pengingat akan pentingnya spiritualis dalam kehidupan sehari-hari. Pantai Selatan atau Pantai Parangtritis terletak di daerah paling selatan daerah istimewa Yogyakarta. Ini merupakan menjadi titik terakhir dari sumbu filosofi yang membentang dari Gunung Merapi hingga Pantai Selatan.
Sumber filosofi menciptakan garis imajiner yang menghubungkan antara Tuhan, manusia, dan alam. Pantai Parangtritis ini menggambarkan bahwa titik hidup manusia berakhir di lautan. Nah, jadi Ca, filosofi dari pantai selatan ini menggambarkan siklus kehidupan, yaitu konsep Sangkan Paraning Dumadi, yang berarti segala yang berasal dari Tuhan akan kembali ke Tuhan. Dan di mana pantai selatan ini adalah titik akhir dan hanyutnya segala sesuatu itu, yang menggambarkan kefanaan hidup. Pantai Selatan dalam sumber filosofi Yogyakarta bukan hanya sekedar lokasi geografis, tapi juga merupakan simbol penting yang menggambarkan siklus kehidupan, keseimbangan antara unsur alam, serta nilai-nilai spiritual masyarakat Jawa. Melalui pemahaman ini, masyarakat diajak untuk menghormati alam dan menyadari bahwa setiap perjalanan kehidupan akan bermuara kembali kepada Sang Pencipta. Ada sobat filosofi. Hai sobat filosofi, gimana nih teman-teman tadi terkait dengan perjalanannya melewati destinasi wisata alun-alun utara? Nah pasti seru banget kan. Nah tapi pada kesempatan kali ini teman-teman bakal diajak menyelami budaya Yogyakarta lebih dalam lagi nih. Kalau gitu, selamat datang di Keraton Yogyakarta. Halo sobat filosofi, perkenalkan nama saya Mas Faisal Zaki. Saya Hanifah Nuraini. Dan kami berdua yang akan memandu teman-teman semuanya di destinasi Keraton Yogyakarta ini. Betul. Tanpa lama lagi, ikut kita yuk. Oke sobat filosofi, gimana nih? Kita akan berjalan-jalan sedikit ya mengenai Keraton Yogyakarta. Nah, di tempat ini merupakan tempat bukan hanya sekedar istana, melainkan di sini adalah pusat tradisi, pusat spiritualitas, dan juga pusat budaya kerajaan yang memiliki banyak keindahan dan juga keunikan nih. Nah, tapi sebelum itu nanti teman-teman akan kita jelaskan terlebih dahulu mengenai sejarahnya. Kita lihat intip lebih dalam yuk. Nah, sebelum kita mulai untuk tur di Keraton Yogyakarta sendiri, saya akan menjelaskan terkait sejarah singkat dan pembangunan Keraton Yogyakarta. Jadi, awal mula Keraton Yogyakarta ini dimulai dengan adanya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Nah, Sultan Hamengkubuwono pertama itu pada saat itu menjadi pemimpin yang cukup berpengaruh di kota Yogyakarta dan mendirikan Yogyakarta sebagai ibu kota kerajaan barunya. Nah, perjanjian ini menandai kelahiran Keraton Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan Sultan Hamengkubuwono. Lalu untuk pembangunan keraton pada tahun 1755 hingga 1756 itu Sultan Hamengkubuwono pertama itu terjun langsung dan mengawasi bagaimana pembangunan keraton Yogyakarta itu sendiri. Nah, tata letaknya itu mencerminkan kosmologi Jawa yang mengharmoniskan elemen alam dan spiritual. Dan keraton Yogyakarta ini memiliki kesinambungan dengan Gunung Merapi yang berada di utara sebagai dunia para dewa, dengan Laut Selatan atau Samudra Hindia yang berada di ujung selatan itu sebagai dunia spiritual. Dan letaknya Keraton Yogyakarta ini yang berada di antara dua elemen tersebut itu menandakan bahwa terdapat keharmonisan antara dunia spiritual dengan dunia manusia atau masyarakat sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan terkait tata letak dan apa aja sih yang ada di dalam Keraton Yogyakarta itu sendiri. Yuk. Nah, gimana teman-teman tadi belajar sejarahnya? Sejarah singkat tapi itu memiliki penuh makna ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasuki gerbang utama, yakni Gedung Purworetno. Mari kita masuk ke teman-teman. Nah, nanti teman-teman kalau sudah memasuki Gedung Purworetno, itu nanti teman-teman akan langsung melihat terkait dengan adanya pavilion yang biasa kita sebut sebagai pagelaran dan juga Siti Hinggil. Nah, di pavilion ini biasanya keluarga kerajaan itu mengadakan pertemuan-pertemuan kerajaan serta terkait dengan penampilan-penampilan atau performance yang biasa dilakukan di pagelaran itu sendiri. Oke, kita ikut lagi.
Nah, di inti keraton ini kita akan memasuki tempat yang bisa dikatakan sakral dan juga sangat suci di daerah atau wilayah komplek keraton ini, karena tempat ini merupakan tempat pribadi Sultan, yang merupakan tempat yang sangat-sangat suci dan sakral gitu bagi tempat dibandingkan tempat-tempat lainnya di komplek keraton ini. Nah, di dalam situ juga terdapat bangsal Kencono, yaitu merupakan pavilion emas yang menjadi lokasi yang sangat penting bagi dan biasanya dilakukan untuk ritual-ritual penting di keraton ini. Jadi kita masuk lagi. Nah, teman-teman, karena tadi kita sudah menjelajahi tentang inti dari keraton itu sendiri atau kedapa. Selanjutnya tur ini tidak lengkap kalau teman-teman tidak menyaksikan dengan pertunjukan budaya yang biasa dilakukan di dalam sini. Nah, pertunjukan budaya ini bisa dari alunan musik gamelan yang sangat memukau sampai dengan tarian-tarian Jawa klasik yang sangat anggun, teman-teman. Nah, keraton ini tidak hanya untuk mempelajari sejarahnya atau melihat pertunjukan-pertunjukan seperti tari dan gamelan, tapi teman-teman juga bisa melakukan workshop membatik atau pembuatan keris nih teman-teman, yang bisa teman-teman saksikan selama di tur kita. Nah, tidak jauh dari sini juga dan masih dalam satu kompleks dengan keraton sendiri, terdapat Masjid Gede Kauman nih teman-teman, masjid besar yang melambangkan harmoni antara agama dan pemerintahan. Nah, tidak hanya itu, di paling selatan dari keraton ini sendiri juga teman-teman akan nanti mengunjungi alun-alun selatan atau tempat pohon beringin kembar yang sangat legendaris. Seperti itu, mari kita lanjut lagi teman-teman. Nah, Keraton Yogyakarta pada hari ini itu tetap berfungsi sebagai istana dan pusat budaya, dan setiap tahunnya keraton juga menyelenggarakan upacara grebek dan tetap melestarikan tradisi Jawa. Nah, keraton ini juga menjadi destinasi wisata yang cukup populer di Yogyakarta yang menawarkan wawasan tentang kebudayaan warisan Indonesia itu sendiri. Nah, sahabat filosofi, tidak terasa tur kita di Keraton Yogyakarta sudah hampir selesai. Faiz. Iya, hai semua. Nah, tadi gimana nih teman-teman? Kita sudah mempelajari banyak banget terkait sejarah, keunikan maupun apa sih yang ada di dalam keraton itu sendiri. Betul sekali. Nah, tanpa lama-lama lagi, selanjutnya teman-teman, karena tadi juga udah di-mention ya Hani ya, bahwasannya kita di dalam keraton itu di paling selatan ada alun-alun selatan. Nah, maka selanjutnya teman-teman nanti akan berkelana terkait dengan dan menjelajahi terkait dengan alun-alun selatan di selatan nanti bersama rekan-rekan kita tentunya. Sampai jumpa. Halo Sobat Filosofi, selamat datang di Alun-Alun Utara. Sobat Filosofi tahu nggak sih, di belakang kami ini adalah salah satu lokasi ikonik di Yogyakarta. Betul banget nih, di belakang kita ini merupakan alun-alun utara atau biasa disebut dengan alun-alun lor. Sebelum kita memulai perjalanan ini, perkenalkan namaku Shiva. Dan aku Bunga. Kita berdua akan ajak kalian untuk mengenal sejarah, filosofi, dan aktivitas seru di Alun-Alun Utara. Let's go! Kalau lihat alun-alun utara yang luas ini, pernah nggak Sobat Filosofi bayangin tempat ini ratusan tahun yang lalu? Di masa Sultan Hamengkubuwono I, alun-alun ini adalah tempat berkumpulnya masyarakat untuk acara penting kerajaan seperti grebek. Bukan cuma upacara, tempat ini juga jadi arena latihan prajurit, bahkan pengadilan rakyat. Bayangkan, raja mengumumkan keputusan penting di sini, dan semua orang datang mendengarkan. Keren banget kan? Untuk saat ini, seperti yang bisa Sobat Filosofi lihat, alun-alun utara sudah dikelilingi oleh pagar. Jadi, masyarakat umum tidak bisa masuk untuk beraktivitas di dalam. Nah, kalau tadi Bunga udah menjelaskan tentang sejarah alun-alun utara, sekarang aku mau menjelaskan tentang filosofi dari alun-alun utara. Teman-teman bisa melihat bahwa di belakang kita ini ada pohon beringin kembar.
Nah, pohon beringin kembar itu bukanlah sebuah pohon biasa, mereka memiliki nama yaitu waringin sengkeran yang artinya pelindung. Filosofinya, raja itu seperti beringin mengayomi rakyatnya. Uniknya, posisi alun-alun utara ini bukan sebuah kebetulan loh Sobat Filosofi. Alun-alun utara berada di garis lurus yang menghubungkan antara Gunung Merapi, Keraton, dan Laut Selatan. Ini melambangkan harmoni antara manusia, alam, dan sang pencipta. Indah banget ya filosofi Jawa itu, Sobat. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami hari ini. Sampai jumpa di destinasi berikutnya. Dadah! Halo sahabat filosofis, kita lagi ada di Alun Kidul. Halo sahabat filosofi. Ketika teman-teman mengikuti garis imajiner ke arah selatan, teman-teman akan diantarkan ke alun-alun kidul, tempat penuh makna di tengah kota Yogyakarta. Di sini atmosfernya terasa sederhana namun meriah. Di sini banyak orang-orang yang diskusi, duduk bersama ataupun berbagi kebahagiaan sambil menikmati wedang ronde. Berbeda dengan alun-alun utara sebagai tempat menyambut tamu dan sebagai tempat upacara. Nah, maka dari itu, alun-alun kidul itu sebagai ruang rakyat. Alun-alun kidul berukuran 150 x 150 meter, dikelilingi pagar setinggi 2 meter. Dengan 5 jalan keluar masuk yang melambangkan indera manusia, yaitu indera perasa, indera penglihatan, indera pembau, indera peraba, dan indera pendengar. Di sini teman-teman bisa melihat kan, di sini tuh ada pasir. Nah, pasir ini melambangkan sifat manusia yang mudah berubah, labil dan tidak teratur. Di tengah alun-alun ada 2 pohon beringin, yaitu bernama supit urang. Supit urang melambangkan keseimbangan, introspeksi, dan pengendalian diri. Sahabat filosofi, di sini terkenal dengan tradisi masangin, di mana nanti teman-teman akan menutup mata lalu akan berjalan melewati 2 celah beringin ini. Nah, teman-teman, ini melambangkan simbol spiritual yang dimana menguji ketulusan hati seseorang. Katanya, apabila seseorang bisa melewati 2 pohon ini dalam garis lurus, itu berarti hatinya suci dan tulus. Pohon beringin ini juga melambangkan manunggaling kaula lan Gusti, yang artinya hubungan antara rakyat dengan pemimpin. Juga hablum minallah yang artinya hubungan dengan Tuhan, lalu hablum minanas hubungan dengan manusia. Di sini ada pohon pakal dan pohon kueni juga loh teman-teman, yang tumbuh sebagai simbol pemuda yang telah balik dan keberaniannya untuk melamar gadis yang dicintainya. Letaknya di ujung sumbu filosofis, mengajarkan tentang perjalanan hidup manusia, mengingatkan pemimpin untuk membumi, Mendekatkan diri kepada rakyat dan menyadari bahwa batas kekuasaan dengan kemanusiaan. Alun-alun kidul bukan hanya sekedar tempat ruang terbuka, namun sebuah tempat yang penuh makna mendalam tentang kehidupan manusia. Setelah dari alun-alun kidul, kita telah sampai di Panggung Krapia. Selamat datang di Panggung Krapia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayub Sira Satria Prakosa dan Saya Ayu Asmiatia. kami di sini sebagai pemandu sahabat filosofi di Panggung Krapia ini. Nah, jadi Panggung Krapek ini merupakan salah satu tempat yang sangat bersejarah dan memiliki makna filosofi yang sangat mendalam. Nah, Panggung Krapek ini terletak di selatan Keraton Yogyakarta dan bukan hanya sekedar panggung, tapi juga merupakan salah satu titik sumbu penting yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Panggung Krapek ini didirikan pada masa Sultan Hamengkubuwono I sebagai bagian dari perencanaan kota Yogyakarta yang berlandaskan pada filosofi Jawa. Panggung Krapek ini berfungsi sebagai pertunjukan seni dan budaya dan sekaligus sejarah perjalanan ritual yang ada di Yogyakarta. Sejak awal Panggung Krapek ini merupakan tempat bersejarah budaya yang ada di Yogyakarta seperti pertunjukan musik gamelan, wayang kulit, dan ritual tradisional. Namun, pada awalnya, Panggung Krapia ini digunakan oleh para raja untuk mengintai saat berburu dan juga sebagai tempat peristirahatan para raja. Panggung Krapia ini merupakan salah satu titik sumbu filosofi yang menghubungkan antara keraton, alun-alun kidul, dan pantai selatan. Seperti yang dijelaskan oleh teman kami sebelumnya,
sumbu filosofi memiliki makna yaitu Sangkan Paraning Dumadi yang memiliki arti perjalanan seorang manusia dari awal hingga kembali ke Sang Pencipta. Dalam konteks ini, Panggung Kriadak memiliki makna yaitu perjalanan manusia dari awal yaitu melahirkan dan pertumbuhan. Wah, seperti itu ya. Wah, menarik sekali bukan sahabat filosofi? Ternyata di Yogyakarta memiliki suku sumbu penting yang memiliki makna sangat mendalam. Benar banget nih Ayu. Namun sangat disayangkan, perjalanan walking tour ini sudah sampai di penghujung acara. Namun kita tidak bisa menemani sahabat filosofi sampai Pantai Parangtritis karena itu sangat jauh. Terima kasih sudah menyaksikan dan Sampai jumpa.